Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini, pada materi pembelajaran seni budaya kelas 7, episode pertama, yaitu adalah menggambar flora, fauna, dan alam benda. Menggali informasi. A. Pengertian menggambar. Menggambar adalah menuangkan hasil imajinasi atau hasil pengamatan terhadap suatu objek pada media dua dimensi dengan teknik goresan atau coretan. Menggambar menggunakan dua dimensi, yaitu bidang yang memiliki permukaan datar. Misalnya kertas, karton, triplek, kain, permukaan tembok, dan sebagainya. Adapun contoh media dua dimensi sebagai berikut. Yang pertama adalah kanvas. Yang kedua adalah kertas gambar. Yang ketiga adalah tembok dinding. Yang B. Objek gambar flora atau fauna dan alam benda. Objek menggambar flora terdiri dari unsur tumbuh-tumbuhan, misalnya pohon, daun, bunga, buah, dan sebagainya. Objek menggambar fauna terdiri dari berbagai jenis hewan. Sedangkan menggambar alam benda berarti menggambar dengan objek benda mati. Menggambar alam benda bisa disebut juga dengan menggambar bentuk. Secara garis besar, bentuk dasar benda dibagi menjadi tiga, yaitu pertama, benda berbentuk kubistis. Contohnya kardus, almari, televisi, dan sebagainya. 2. Benda berbentuk silindris. Contohnya ember, vas bunga, kendi, botol, gelas, dan sebagainya. 3. Benda berbentuk bebas. Contohnya tas, sepatu, sayur-sayuran, baju, batu, dan sebagainya. Contoh bentuk dasar benda. Yang pertama adalah kubistis. Contoh bentuknya kubistis yaitu adalah dia seperti kubis atau kubus, ya kan? Membentuk kotak-kotak seperti ini, mengotak bentuknya. Ada buku, tas, ada kursi yang mengotak. Intinya dia memiliki bentuk kotak yang dinamakan sebagai kubistis. Yang gambar kedua adalah silindris. Kenapa dikatakan silindris? Karena bentuk dasar benda di sini itu adalah membulat. Karena bentuknya ini membulat, maka dikatakan sebagai silindris. Yang ketiga adalah bentuk dasar benda bebas. Bentuk benda dasar bebas di sini itu ada seperti kayak pohon. Kenapa? Karena bentuknya dia itu bebas, ya, membebaskan diri bentuk-bentuknya. Ada batu, ada pohon, dan ada sepatu di sini. Oke. C. Unsur-unsur seni rupa. Dalam menggambar flora, fauna, dan alam benda, harus memperhatikan adanya unsur-unsur seni rupa. Unsur seni rupa antara lain adalah titik, garis, warna, bidang, tekstur, ruang, dan bentuk. Unsur pertama adalah titik. Unsur rupa yang paling sederhana. Titik akan berarti apabila dibuat dalam jumlah banyak atau ukurannya diperbesar atau biasa disebut bintik. Jadi titik itu adalah perwujudan bentuk unsur rupa yang paling sederhana, ya, titik ini. Contohnya seperti gambar ini, titik. Semakin banyak titik-titik itu, maka akan menghasilkan sebuah gambar. Contohnya pada gambar di sini. Ini adalah gambar menggunakan teknik pointillis, yaitu menggunakan titik-titik. Semakin banyak titik, maka akan mewujudkan sebuah bentuk, ya, bentuk gambaran seperti ini. Ini dinamakan sebagai titik. Dan juga di gambar kedua ini, titik itu biasa kita sebut sebagai objek utama yang kita lihat. Seperti di sini ada namanya andeng-andeng. Contoh andeng-andeng di sini.
Oke. Yang kedua yaitu adalah garis, kumpulan dari beberapa titik yang dihubungkan sambung menyambung. Nah, yaitu artinya kalian membuat sebuah titik-titik-titik, maka titik-titik tersebut disambungkan akan menghasilkan sebuah garis. Nah, adapun contoh-contohnya gambar yang menghasilkan sebuah garis. Yang pertama adalah garis mendatar atau disebut juga sebagai garis horizontal. Yang kedua adalah garis tegak atau biasa disebut juga dengan garis vertikal. Yang ketiga adalah garis miring, disebut juga sebagai garis diagonal, ya, miring. Yang keempat adalah garis lengkung karena garisnya dia berbentuk melengkung. Yang kelima yaitu adalah garis bersilang. Nah, garisnya ini adalah bersilang. Garis sejajar yaitu adalah garis yang menghasilkan sebuah persamaan, yaitu garis atas dan bawah ini sama, sejajar. Yang ketujuh yaitu adalah garis zigzag. Nah, ini seperti detak jantung, ya. Kemudian garis spiral. Nah, garis spiral ini adalah garis yaitu bisa menghasilkan melingkar seperti ini yang dinamakan sebagai spiral. Atau kalian bisa lihat itu seperti obat nyamuk. Nah, yang gambar ke-9 yaitu adalah garis gelombang. Nah, garis gelombang seperti gelombang di lautan. Nah, ini dinamakan garis gelombang. Oke, selanjutnya adalah warna. Sebagai unsur seni rupa yang paling menonjol dan menarik, dengan warna karya seni rupa bisa menjadi sangat indah. Warna dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah warna primer atau warna pokok, terdiri dari warna merah, kuning, dan biru. Nah, ini adalah contoh yang dinamakan sebagai warna primer, yaitu merah, biru, dan kuning. Yang kedua adalah warna sekunder, adalah percampuran antara dua warna primer, terdiri dari warna hijau, ungu, dan oranye atau jingga. Nah, di bawah ini ada gambar skema yang menghasilkan sebuah warna sekunder. Kenapa? Karena warna primer ketemu dengan warna primer akan menghasilkan warna sekunder. Nah, contohnya percampuran itu adalah warna merah ditambah dengan warna kuning akan menghasilkan warna oranye. Yang kedua, warna kuning ditambah dengan warna biru akan menghasilkan warna hijau. Yang ketiga, warna biru ditambah dengan warna merah akan menghasilkan warna ungu. Ini yang dinamakan sebagai warna sekunder, ya. Oranye, hijau, ungu. Percampuran antara primer dan primer. Yang ketiga adalah warna tersier. Nah, di sini adalah hasil percampuran antara dua warna sekunder. Warna tersier terdiri dari coklat kemerahan, ungu kebiruan, oranye kekuningan, dan sebagainya. Nah, kalian bisa lihat pada skema gambar tersebut. Nah, di sini yang bisa menghasilkan warna tersier yaitu adalah percampuran atau percampuran antara warna sekunder dan sekunder. Unsur seni rupa selanjutnya adalah bidang. Dalam seni rupa dihasilkan dari garis yang dihubungkan antara ujung dan pangkal dan melingkupi beberapa sisi. Nah, di sini itu ada dua namanya bidang. Yang pertama adalah bidang beraturan dan juga bidang tak beraturan. Yang dikatakan sebagai bidang beraturan yaitu sisi-sisinya, nah, ujung-ujung di sini itu saling berkaitan, maka dinamakan sebagai bidang. Ada namanya persegi. Nah, antara sudut sisinya saling terkait. Nah, yang selanjutnya adalah bidang tak beraturan. Nah, artinya tak beraturan itu bentuknya dia itu bermacam-macam sekali, ya. Bermacam-macam sekali seperti ini. Unsur selanjutnya yaitu adalah unsur tekstur. Adalah sifat dan keadaan permukaan suatu benda, yaitu halus dan kasar. Nah,
Kalian bisa lihat pada gambar di sini. Nah, gambar pertama kalian lihat, kalian melihatnya ini sebagai bentuk sifat, keadaannya tuh seperti apa, haluskah atau kasar. Nah, kita hanya melihat saja bisa merasakan, oh ternyata tekstur ini sangat kasar ya. Nomor 2 atau gambar kedua ini juga kalian lihat teksturnya gimana, kasar kah atau halus. Kalian bisa lihat ini kasar ya kan. Nah, nomor 3 juga atau gambar nomor 3 ini ya, ini adalah permukaan daun bagian bawah ya kan, terlihat sangat kasar. Kemudian di sini terlihat kasar karena tembok. Nah, yang halus itu seperti apa? Kalian lihat pada background PowerPoint ini. Nah, ini putih di sini itu kalian lihat pasti merasakan warna yang tekstur itu adalah halus. Nah, itu yang dikatakan sebagai sifat dari tekstur. Selanjutnya adalah unsur bentuk. Adalah kumpulan dari beberapa bidang yang memunculkan ruang atau volume. Nah, di sini bentuk itu adalah memiliki ruang atau volume. Nah, di dalamnya di sini itu ada ruangannya atau volumenya. Nah, volume di sini dia di dalamnya. Dia kesannya berisi. Beda dengan namanya bidang. Ya. Kalau bidang dia cuma gambar saja tanpa adanya volume. Nah, kalau bentuk dia memiliki volume. Di dalamnya memiliki ruang. Nah, ini dikatakan sebagai bentuk. Terima kasih, sekian dari saya.